dan hati yang jernih agar kami dapat mendengar, merenungkan dan melakukan firman-Mu yang ada di sana. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kasih atas anugerah-Mu sekarang berlalu, ku memuji Kau nyentuhku, memuliakan nama-Mu. Bapa, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Amin. Terima kasih anugerah-Mu sepanjang hari lalu, ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, Roh Kudus, terima kasih. Ku tak sanggup, Kaulah sahabatku. Aku tahu takkan sendiri, Tuhanlah yang menggendongku. Tempat yang tinggi, jadiku seperti fajar pagi hari yang mulia dan pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Di kehidupan ini, amin. Karena yang aku pilih, ku tak mampu, tahu ku tak sanggup, Tuhan harapan-Mu.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang senada benar bersinar. Janjimu seperti bunga yang mengalir, yang Diau betapa dalam kasih-Mu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Ku seimbang dan tegak jalanku, tetap Kau melalui sisiku. Lalu ku teguh sejauh sifatku, kata-Mu selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sehat. Haleluya. Harus sehat ya, meskipun cuacanya tidak mendukung. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini, ya saya tidak janjian dengan yang bawa ujian. Ya, tetapi firman Tuhan ini nanti senada dengan apa yang saya sampaikan. Di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Dua ayat saja. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari lagu pertama, lagu kedua, dan lagu ketiga senada dengan apa yang saya sampaikan dan yang kita bacakan pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap harinya kita bukan atas kehendak kita melakukan segala aktivitasnya, tetapi di atas kehendak Tuhan dan di atas rencana dan rancangannya Dia. Setiap apa yang kita kerjakan ya silakan. Bukan semata-mata karena kita sedang mengatur, sudah merencanakan semuanya itu, tetapi itu di luar dari rencana manusia. Kadang-kadang kita mengambil jalan yang gampang, yang mudah kita lewati,
yang membuat kita cepat untuk melaluinya. Tetapi kadang-kadang Tuhan tidak mengizinkan demikian. Seperti di jalan raya, kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus macet, kan? Kadang-kadang kita sudah berencana pagi hari ini saya harus berangkat pagi, pasti tidak akan macet di jalan. Tahu-tahu ada kemacetan. Apakah itu sudah direncanakan? Tidak. Kita rencanakan yang membuat kita, yang menurut kita adalah kita bisa lebih cepat, kita bisa mendahului orang lain. Tetapi Tuhan tidak izinkan demikian. Kadang-kadang Tuhan izinkan, yang Tuhan izinkan bagi kita adalah kita harus melewati hal yang memberikan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan-rancangan yang Tuhan sudah atur demikian rupa itu jauh lebih baik. Meskipun menurut kita adalah kadang-kadang ini membuat pikiran kita ini seperti Tuhan, saya tidak kuat. Ya, saya juga rasakan demikian. Saya senyum, ketawa, bahagia juga dengan Bu Yohana juga. Sebenarnya punya problema hidup yang harus dijalani, tetapi karena Tuhan kami yang kita sembah adalah lebih jauh lebih baik rencananya, rencana-rencana yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita, justru kita yang menerima semuanya itu. Nah, seperti contoh dalam firman Tuhan adalah salah satu tokoh Ayub yang sudah tidak mampu untuk menerima tantangan yang Tuhan berikan. Tetapi apakah Yakub dalam cerita, dalam tokoh Alkitab yang dituliskan dalam kitab Ayub, dia menyerah begitu saja? Tentunya tidak. Ayub begitu menekuni imannya di dalam Tuhan. Ayub tetap berpegang teguh pada rancangan Tuhan dalam hidupnya. Andai kata kita adalah ciptaannya Tuhan yang seperti arsitektur yang menciptakan, yang membuat desain begitu rupa, dan kita adalah desainnya, Tuhan kan pasti punya hak untuk merusak. Meskipun dia arsitektur yang paling canggih, tetapi ketika secanggih-canggih juga hasil karya yang dia ciptakan, ketika dia rusak, dia punya hak. Tetapi tidak sampai rusak hidup Ayub. Hidup kita juga yang saat ini tidak sampai rusak. Meskipun pendesain kita adalah punya hak, tetapi kadang-kadang dia mendesain ulang itu lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Ayub yang kita tahu di dalam kitab Ayub, khususnya pasal 19 ayat 25, 26 dan 27 dikatakan di dalam kitab Ayub pasal 19 ayat 25, 26 dan 27 dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana hari-hari ini. Yang dirindukan adalah kepada Tuhan, bukan merindukan istri dan anak-anak. Yang dia rindukan adalah Tuhan. Ayub, kalau membaca di dalam pasal 1, sungguh luar biasa hal yang Tuhan berikan bagi anak, harta, semua kemewahan yang dimiliki oleh Ayub musnah, punah semuanya. Tuhan menghancurkan, Tuhan ambil semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara iblis. Tuhan mengizinkan iblis mengambil semuanya itu daripada Ayub. Bahkan ketika kita melihat, mendengar, membaca dalam firman Tuhan, teman-temannya, jadi pasti ibu dan sebagainya, termasuk rumah tangga Ayub sendiri, yaitu istrinya, mengatakan kepada Ayub, kutuk saja Tuhanmu. Ngapain kamu sembah Tuhanmu? Bagaimana kamu menyembah Tuhanmu sementara keluarga, anak-anak, harta,
kulitmu sampai sakit kusta seperti ini, tinggal tulang, ya kan? Sampai air menaruh bara api di atas kepalanya sebagai ya tanda bahwa itu adalah sebagai memang benar-benar lembah penderitaan yang dialami yang sudah tidak mampu lagi, dia menaruh di atas kepala. Ayub sudah tidak punya apa-apa. Apakah Ayub tetap meninggalkan Tuhan atau justru semakin meyakinkan imannya kepada Tuhan? Ini bagiannya kita, ini bagiannya Pak Imam. Bukan berarti saya di depan sudah gagal ketika ngomong tidak ada masalah. Tidak. Setiap kita orang percaya ada masalah. Selama kita hidup kita punya masalah. Selama kita masih bernapas ada masalah. Lalu bagaimana kita mengatasi masalah ini? Seperti dalam kitab Yesaya tadi. Apakah kita menganggap masalah itu sebagai rencana kejahatan daripada Tuhan? Apakah masalah yang kita alami adalah rancangan yang terburuk yang Tuhan lakukan atas hidup kita? Tentunya tidak. Kenapa? Yang Tuhan rancangan bagi kita adalah rancangan yang lebih baik. Kalau pendesain arsitektur yang suka mendesain, dia sudah melakukan hal yang lebih baik hari ini. Tetapi ada di pikirannya contoh yang lebih baik, desain yang lebih baik, dia pasti akan merusak dia. Dia akan membuat yang lebih baru yang jauh lebih baik. Tuhan itu begitu dalam hidup kita. Kalau hari ini kita dirusak oleh Tuhan, berarti ada yang belum sempurna dalam hidup ini. Ada yang masih kurang dalam hidup ini. Desain hidup ini masih kurang. Tuhan justru merusak, mengizinkan masalah karena dia memperbaiki kita untuk sempurna. Kalau kita sudah sempurna, tidak mungkin dirusak lagi. Ingat, kesempurnaan hanya miliknya dia, hanya miliknya Tuhan. Justru karena kita belum sempurna, Tuhan atur ini, Tuhan rancang semuanya di tahap demi tahap. Tidak mengorokkan langsung beritahu di awal. Kalau udah beritahu di awal itu ya nggak seru kan ada ya. Justru ada episodenya Tuhan melakukan hal itu. Dan yang Pak Eman tahu adalah setiap masalah problem yang Pak Eman hadapi, endingnya hal yang bahagia, hal yang manis. Memang kadang-kadang Pak Eman pernah Pak Eman bersaksi dalam keluarga sendiri, kadang-kadang masalah itu tidak datang dari keluarga yang lain, dalam keluarga sendiri. Kadang-kadang otak ini ya menyerah sudah nggak bisa habis pikir lagi mau gimana. Tetapi ketika kita melihat bahwa sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang kita rencanakan, tujuan yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Rancangan yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Tuhan. Kenapa? Ada Tuhan yang lebih tinggi di atas rencana-rencana manusia. Bahkan di dalam ayat 9 ini dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Meskipun Ayub dihimpit oleh problema hidup, namun Ayub tidak menyerah begitu saja. Bahkan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Ayub tetap berpegang teguh pada imannya. Dia tetap yakin Tuhanku tidak salah. Tuhanku tidak salah. Kenapa istrinya mengatakan Tuhanmu itu Tuhan yang jahat, Allah yang jahat? Mengapa kalau Tuhanmu baik memperlakukan kamu sedemikian? Mengapa kalau kamu memang benar-benar
menyembah Tuhan, mengapa tidak ditolong? Seakan-akan dalam hal ini Tuhan salah, Tuhan keliru. Tuhan salah menciptakan ayat, seakan-akan. Padahal itu hanya pikiran manusia, karena manusia hanya melihat apa yang di depan mata. Manusia hanya melihat fisik. Manusia hanya melihat apa yang dia lihat hari ini, tidak melihat siapa yang lebih melihat pada diri kita. Ketika harta kekayaan Ayub dan Ayub tinggal tulang belulang saja, ya sudah habis dagingnya, tinggal tulang, sudah tidak mampu berdiri. Dia hanya membungkuk, berdoa terus menyerahkan. Ayub sempat berkata, berapa lama lagi Tuhan saya harus menerima? Berapa lama lagi Tuhan izinkan ini saya alami? Siapa di antara kita yang sebentar lagi juga ujian? Ya Tuhan, berapa lama lagi saya harus mengikuti ujian ini terus Tuhan? Praktek terus Tuhan. Kenapa tidak Tuhan izinkan saya harus langsung lulus gitu ya? Ada yang gitu, yang bilang seperti itu. Ada. Enggak Tuhan, saya harus dulu di kelas 12, pada saat saya harus kenal Tuhan izinkan saya ujian lagi. Tetapi ingat, ketika kita ujian kan itu menandakan kita telah mendapatkan satu sertifikat uji kompetensi, uji keahlian. Ada satu nilai tuntas di agama di bahasa 90 tuntas. Berarti kan sudah melewati masa-masa belajar di agama. Kalau tidak mau ujian, tidak mungkin ada nilainya. Jadi itu tidak mungkin dikatakan itu siswa. Iya kan? Justru ada ujian, kita disebut sebagai siswa. Bahkan ketika mendapatkan nilai yang baik, oh ini siswa yang luar biasa, sangat baik, nilainya sangat memuaskan. Dan justru ketika ada ujian, bagi kita kan naik level. Yang tidak mengalami ujian, apakah mereka naik kelas? Tidak, tetap di kelas yang sama. Yang tidak mau belajar, tidak naik kelas, tetap di kelas yang sama. Karena tidak ada penilaian. Nah, kita di hadapan Tuhan, Tuhan berikan, Tuhan izinkan kita menghadapi satu tantangan pencobaan. Tetapi ingat, di dalam 1 Korintus tadi dikatakan pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan bukan berarti ketika kita mendapat satu pencobaan Allah meninggalkan begitu saja. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ia setia. Dan ketika Dia tahu kita tidak mampu, Dia akan mengambil itu dan menanggung. Ketika Ayub dipermalukan di depan istri dan sahabat-sahabatnya, harta kekayaan semuanya habis, anak-anak mati semuanya, tetapi ingat di pasal terakhir dikatakan Ayub mendapatkan berapa kali lipat? 100 kali lipat. 100 kali lipat kan? 2 kali lipat kan? Lebih baik, bahkan dikatakan anak-anak perempuannya lebih cantik lagi dibanding yang sebelumnya. Harta kekayaannya lebih banyak lagi dibanding yang sebelumnya. Patut disyukuri, patut kita puji Tuhan kita, patut kita sembah. Ya. Tetapi memang di awal itu tidak enak, ya. Enggak nyaman, saya sendiri tidak nyaman. Kadang-kadang ketika di gereja itu kadang-kadang tidak nyaman ya. Saya di depan ngomong, di rumah ada masalah. Jadi pro kontra. Ya. Tetapi apakah saya meninggalkan kita harus melayani firman Tuhan? Tidak mungkin. Apakah saya harus menunggu saya harus baik hati, gembira dulu baru saya oh ya minggu depan saya melayani firman Tuhan? Tidak. Tetapi justru dalam hal ini Tuhan menguatkan kita. Justru dalam hal ini Ayub semakin kuat. Kenapa? Dia katakan di ayat 27 tadi, yang aku sendiri akan memihak kepadaku, maka aku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang
lain. Bukan apa kata orang lain tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan dalam hidup kita, tetapi apa yang sudah kita alami. Bu Yohana lagi berdrama bersama keluarganya, tetapi kita akan mendengar suatu waktu nanti endingnya bagaimana kasih Tuhan dalam keluarga Bu Yohana. Bu Yohana seperti dibuatkan satu drama yang ada episodenya. Yang sering nonton film Korea kan ada episodenya kan. Film Korea itu saya juga kadang-kadang nonton ya. Tidak sering tapi kadang-kadang ada episodenya. Episodenya membuat kita penasaran. Ini film berikutnya apa ya? Pada endingnya nanti ternyata ceritanya ini. Nah Tuhan itu dalam hidup kita itu seperti itu. Kadang-kadang Tuhan memberikan ya episode-episode hari-hari tahap dalam hidup ini. Saya sampai hari ini Pak Emar ini belum sempurna juga, belum. Dikatakan juga nggak ada masalah, ya ada masalah lah. Tetapi dikatakan kuat, juga kuat juga. Tetapi Pak Emar kuat karena Tuhan ini. Saya jadikan tokoh-tokoh Alkitab sebagai panutan, sebagai teladan dalam hidup ini. Ayub sendiri aja yang sudah tinggal bulan, yang semuanya harta, anaknya diambil, mati. Bukan diambil culik orang, mati. Lagi berpesta, diambil sama Tuhan. Itu bukan milik Ayub. Tuhan izinkan iblis bagi dia. Kalau membaca dalam pasal 1, Tuhan izinkan iblis. Iblis itu kan memantau seperti CCTV 24 jam. Kalau ada jam yang 25 jam, mungkin iblis itu lebih dari itu ya. Tuhan itu iblis, ya silakan ambil, silakan uji imannya. Kalau dia benar-benar menyerah, tetapi Tuhan tidak mungkin kan. Ketika kita sayang Tuhan, ketika kita cinta Tuhan, tidak mungkin juga Tuhan membiarkan kita. Ayub tidak dibiarkan begitu saja. Ya. Di dalam kitab Ayub, barang siapa yang sedih, dia akan mendapatkan kota kehidupan. Ayub mendapatkan hal itu. Ya. Ayub tidak ditinggal untuk itu saja. Ayub mendapatkan lebih daripada apa yang dia inginkan, apa yang dia miliki sebelumnya. Nah, anak-anak Tuhan, saya disayangkan, sayang sekali ketika kalian dalam hidup ini masih muda menyanyikan waktu yang begitu panjang dan ini kesempatan bagi kalian ketika mengikuti Tuhan. Ada di antara kita mungkin sedang hari-hari ini lagi mengalami masalah. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baca Alkitab, renungkan. Oh iya, yang Pak Emar tahu adalah tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan bagi hidup ini. Ayub dia memang orang tegas, tetapi kenapa Tuhan izinkan iblis mengambil semuanya itu daripada Ayub? Ayub sangat dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan iblis mengambil semuanya itu daripada Ayub? Lalu saya ini siapa? Apakah saya lebih daripada itu? Yang dulu saja Tuhan masih bersama-sama dengan mereka. Kalau kita sekarang, Tuhan tidak langsung bersama dengan kita. Yang bersama-sama dengan kita adalah Allah Kudus yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita. Tetapi kita tidak bisa. Kalau dulu mereka masih bisa melihat. Siapa kita yang saat ini? Kita tidak punya apa-apa. Siapa kita di hadapan Tuhan? Apakah kita lebih daripada nabi-nabi, daripada imam-imam yang dulu? Kita enggak punya apa. Kita hanya diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Apakah kita yang sekarang ini yang muda, saya lebih kuat daripada Ayub? Jangan coba-coba. Cuma sedikit saja, selesai. Jangan coba-coba menyanyikan waktu yang ada waktu. Ingat, iblis berputar. Kita di tengah ini, dia berputar terus. Kapan Leslie teledor? Kapan Leslie menyimpang? Kapan Leslie salah melangkah? Tuhan, iblis melihat terus. Kalau Pak Eman kadang nggak datang, kadang
iblis selalu berkata, dia memantau terus. Apanya dia? Sedikit kakinya saja teledor menyimpang. Leslie, yuk kau ke sekolah hari ini. Sini lo, ada warung kopi. Ya datang Leslie. Ya bahagia iblis. Leslie juga ikut bahagia, padahal dia menderita. Dia kena apa hari ini? Nah, itu caranya iblis. Dia iming-iming yang terbaik menurut kita itu baik. Padahal hati si iblis, rencana-rencana si iblis itu jahat. Yang lebih baik adalah rancangan atau rencana-rencana Tuhan dalam hidup ini, seperti apa yang dialami oleh Ayub. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa. Yang Tuhan berikan bagi kita bukan rencana yang jahat, tetapi rencana yang luar biasa, yang Tuhan sudah atur semuanya itu. Ketika kita menaruh semuanya itu di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita lebih daripada yang kita miliki, lebih daripada rencana kita, lebih daripada tujuan yang sudah kita rancang sedemikian rupanya. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengembalikan semuanya itu di atas dan di bawah rancangan Tuhan, Tuhan akan mengatur, mendesain ulang. Ketika kita hilaf, ketika kita salah, ketika kita sudah teledor, ketika kita kembali kepada rancangan Tuhan, Dia akan mendesain ulang kita. Dia akan menolong kembali. Dia akan memegang kembali tangan kita. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia, ketika kita sudah menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, Dia akan berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Anak-anak Tuhan, termasuk Pak Sony, Bu Yohan, Pak Ehmar yang hari ini datang, ya semua kita kelas 10, 11, 12. Ketika kita mengembalikan semuanya rencana kita, di balik semuanya itu kita memilih. Ya Tuhan, saya sudah merencanakan hari ini, tetapi itu kurang baik. Tetapi biarlah kehendak-Mu, rancangan-Mu yang terjadi atas hidup saya. Tuhan katakan, diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau kelas 10, diberkatilah engkau kelas 11, diberkatilah engkau kelas 12. Yang benar-benar menaruh harapannya hanya pada Tuhan, sebagaimana Ayub yang menjadi panutan teladan dalam hidup ini, kiranya dia juga menjadi panutan dalam hidup kita setiap kita yang hadir hari ini. Firman Tuhan ini sangat sederhana, tetapi ini bisa menjadi renungan kita, bukan waktu ini saja, tetapi sepanjang hari kita dan sepanjang masa kelak. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Sony untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Siapa kami? Kami selalu mengalami ujian dalam hidup ini, supaya akan kelihatan kebenaran adalah kebenaran yang daripada Engkau. Kami manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya sampah dan hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kalau hamba-Mu Ayub diuji sampai-sampai kulit bungkus tulang, tetapi putra tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus yang jadi manusia telah mengosongkan diri, dihabisi sampai habis, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kami manusia yang berdosa ini. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat kasih-Mu yang luar biasa. Kadangkala diuji itu tidak enak Bapa, tetapi kami hanya percaya bahwa Engkau memberikan kekuatan, kesanggupan Allah Roh Kudus yang ada di setiap pribadi hidup kami. Buat anak-anak kami, mereka akan mengalami ujian yang sama sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih, tidak ada manusia di dunia ini yang luput dari ujian, dari cobaan hidup. Tetapi Tuhan, kami bersyukur, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan Yesus yang telah menyelesaikan semuanya, bahkan mati di kayu salib. Sebagai manusia Dia adalah mati dan mengosongkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, sungguh pikiran kami tidak mengerti ini, tetapi buatlah kami mengerti hari ini.
bahwa Ayub diuji, lulus mungkin cuma nilai 6, tapi Tuhan Yesus lulus 100%. Dan itu juga kami akan mengikuti hari-hari yang kami lewati ini, masa-masa yang kami lewati ini, kami akan masa ujian. Suatu saat kami akan lulus seperti Tuhan juga yang lulus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah sekolah SMK 1 Negeri 1 Singosari, berkati kepala sekolah, guru-guru normatif, adatif, produktif, berkati anak-anak kami semuanya, berikan kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu asalnya. Berkati semua orang tua siswa. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya satu saat kami melihat kemuliaan daripada Engkau, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan bagi kami jika kami tulus ikhlas mengikuti Engkau. Apa saja yang terjadi dalam hidup ini, kami tetap percaya Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami anak-anak Tuhan punya iman percaya kepada Tuhan saat ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami tetap beriman kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan buat kami semua. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera buat kami semua. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ini dalam pagi hari ini sebelum anak-anak-Mu memulai belajar Tuhan. Biarlah hikmat dari Allah Bapa Surgawi turun atas anak-anak-Mu semua Tuhan. Dalam nama Yesus, kami serahkan anak-anak-Mu ini Tuhan di dalam rencana-Mu dan kehendak-Mu yang luar biasa. Hikmat, marifat, kecerdasan bila turun atas mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau juga berkati persembahan yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.